Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai video ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi saksi cinta kita kepada Rasulullah di hari akhir nanti. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan memperluas dakwah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada di titik terberat dalam hidupnya. Kehilangan orang tercinta, dihina, dilempari batu, bahkan diusir dari tempat yang beliau harapkan akan menerima dakwahnya. Tapi tahukah kamu, di tengah luka fisik dan perasaan yang begitu mendalam, datang sebuah penghiburan langsung dari langit? Sebuah peristiwa yang tidak hanya menguatkan beliau tetapi juga mengajarkan kita makna kesabaran, kasih sayang, dan pengampunan. Bagaimana cara Allah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat paling sulit itu? Dan apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jangan lewatkan kisah mengharukan ini, momen ketika Rasulullah dihibur oleh malaikat. Dalam perjalanan hidup Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat begitu banyak momen yang penuh hikmah, ujian, dan keharuan. Salah satu episode paling menggugah adalah ketika beliau berada di puncak kesedihan dan mendapatkan penghiburan dari malaikat, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pelajaran bagi setiap umat Islam dalam menghadapi ujian kehidupan. Sebelum kita memasuki momen tersebut, penting untuk memahami konteks kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu. Tahun itu dikenal sebagai A'amul Huzn, atau tahun kesedihan, karena Rasulullah kehilangan dua sosok yang sangat penting dalam hidup dan dakwahnya, yakni istri tercinta Siti Hadijah dan paman tercinta, Abu Talib. Kehilangan kedua sosok ini merupakan pukulan berat yang mengguncang hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Hadijah bukan hanya sekadar istri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pendamping hidup, teman setia, sekaligus pelindung dakwah beliau. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Hadijahlah orang pertama yang percaya tanpa ragu terhadap kenabian Rasulullah. Hadijah mendukung beliau dalam segala hal, mulai dari memberikan ketenangan emosional, hingga menyediakan dukungan finansial untuk perjuangan dakwah. Kehilangan Hadijah bukan hanya berarti kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan seorang sahabat sejati yang selalu berada di sisi Rasulullah dalam suka dan duka. Ketika Hadijah wafat, Rasulullah merasa seperti kehilangan separuh dari kekuatan dirinya. Rumah yang sebelumnya penuh dengan cinta dan kehangatan berubah menjadi sepi dan sunyi. Perasaan kehilangan ini begitu mendalam, hingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering merenung dan menangis mengenang sosok wanita mulia yang telah mendampingi beliau sejak awal perjuangan. Tidak lama setelah wafatnya Hadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali diuji dengan kepergian Abu Talib, pamannya yang selalu melindungi beliau dari ancaman kaum Quraisy. Abu Talib adalah sosok pelindung yang, meskipun tidak memeluk Islam, selalu membela Rasulullah dari berbagai upaya kaum Quraisy untuk menyakiti beliau. Selama bertahun-tahun, Abu Talib menggunakan pengaruh dan kedudukannya sebagai pemimpin suku Bani Hashim untuk memastikan Rasulullah tetap aman dari gangguan fisik maupun ancaman pembunuhan. Ketika Abu Talib wafat, posisi Rasulullah di Mekah menjadi semakin sulit. Kaum Quraisy yang sebelumnya menahan diri karena rasa hormat kepada Abu Talib kini merasa memiliki kebebasan untuk memperlakukan Rasulullah dengan lebih kasar dan penuh intimidasi. Kesedihan Rasulullah semakin mendalam karena beliau tidak hanya kehilangan seorang paman, tetapi juga kehilangan seorang pelindung yang sangat berarti dalam perjuangan dakwahnya. Dalam kondisi kesedihan yang begitu mendalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mencari dukungan di luar Mekah. Beliau memilih Taif, sebuah kota yang cukup besar dan dihuni oleh suku-suku yang memiliki pengaruh di wilayah itu. Dengan harapan dapat menyampaikan pesan Islam kepada penduduk Taif, Rasulullah berjalan kaki sejauh lebih dari 80 kilometer. Perjalanan ini dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi dakwahnya. Namun, sesampainya di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menghadapi penolakan yang sangat menyakitkan. Para pemimpin Taif tidak hanya menolak dakwah beliau, tetapi juga memerintahkan penduduk untuk mengusir Rasulullah dengan cara yang sangat kejam.
Beliau dilempari batu hingga tubuhnya terluka parah. Kaki beliau berdarah, dan pakaian beliau basah oleh darah yang mengalir dari luka-luka tersebut. Dalam kondisi yang sangat memilukan, Rasulullah terpaksa meninggalkan Taif dan mencari perlindungan di bawah naungan sebuah kebun anggur milik seorang penduduk yang bersimpati kepada beliau. Di tengah rasa sakit, baik fisik maupun emosional, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa beliau begitu tulus dan penuh keikhlasan. Dalam doanya, Rasulullah mengadukan kelemahan dirinya sebagai manusia, namun tetap menunjukkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata, "Ya Allah, kepada Emu-lah aku mengadukan kelemahan kekuatanku, sedikitnya dayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua pengasih, Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa lagi Engkau menyerahkan aku? Apakah kepada orang yang jauh yang bermuka masam kepadaku? Ataukah kepada musuh yang menguasai urusanku? Namun, selama Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi, kesejahteraan dari Emu adalah lebih luas bagiku." Doa ini menunjukkan betapa besar kesabaran dan ketundukan Rasulullah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Doa ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa dalam setiap ujian, kita harus tetap berserah diri kepada Allah. Di saat yang sangat memilukan ini, Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril membawa tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalas perlakuan penduduk Taif dengan menghancurkan mereka. Namun, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah menolak tawaran tersebut. Beliau berkata, "Jangan, karena aku berharap bahwa dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah." Pernyataan ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umat manusia, bahkan kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Rasulullah tidak pernah menginginkan kehancuran bagi siapapun, melainkan selalu berharap agar setiap manusia mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap Rasulullah ini menjadi teladan bagi kita semua tentang pentingnya memaafkan dan berbuat baik, bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Setelah meninggalkan Taif dengan luka-luka yang masih terasa di tubuhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dengan penuh keheningan. Rasa lelah yang dirasakan tidak hanya pada fisiknya tetapi juga pada jiwanya. Meski terluka, Rasulullah tetap berjalan dengan langkah yang tenang, menggantungkan segala harapannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan itu, di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah, dua orang Quraisy yang saat itu bersimpati kepada kondisi beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk untuk beristirahat. Meskipun Utbah dan Syaibah bukan orang yang memeluk Islam, mereka tergerak melihat kondisi Rasulullah yang penuh luka dan keletihan. Keduanya mengutus seorang budak Nasrani bernama Addas untuk membawa semangkuk anggur kepada Rasulullah. Ketika Addas menghampiri Rasulullah dengan anggur itu, beliau mengambilnya sambil mengucapkan, "Bismillah." Sebuah ungkapan yang membuat Addas terkejut karena ia belum pernah mendengar ungkapan semacam itu sebelumnya di tanah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak Addas berbicara, dan dari dialog singkat itu, Addas mengetahui bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah berbicara kepada Addas dengan lembut, menjelaskan tentang Islam dan Allah yang Maha Esa. Percakapan itu menyentuh hati Addas, hingga ia mencium tangan dan kaki Rasulullah sebagai tanda penghormatan dan kekaguman. Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah sedang dalam kondisi yang sangat sulit, beliau tetap berdakwah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bahkan dalam kondisi terluka, beliau tidak pernah lupa akan tugasnya sebagai pembawa risalah kebenaran. Sikap ini menjadi teladan bagi kita semua untuk tidak berhenti menyebarkan kebaikan meskipun dalam keadaan yang sulit. Di tengah kondisi penuh keletihan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keheningan malam, ketika orang lain mungkin akan menyerah pada keputusasaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menghabiskan waktunya untuk bermunajat. Beliau mengadukan segala kelemahannya kepada Allah, tetapi bukan dengan nada keluhan, melainkan dengan penuh ketundukan dan harapan. Doa Rasulullah saat itu menjadi salah satu doa yang paling menyentuh hati dan sering dijadikan teladan dalam kehidupan umat Islam. "Ya Allah, jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli, tetapi ampunan Emu adalah lebih luas bagiku." Demikianlah sebagian isi doa beliau yang penuh dengan penghambaan. Kata-kata ini mengandung makna yang sangat dalam, menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah menyalahkan takdir,
melainkan senantiasa menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayangnya yang tiada batas, tidak membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesendirian dan kesedihan. Di saat yang sangat berat itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan penghiburan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang dengan membawa pesan dari Allah, menawarkan kepada Rasulullah untuk menghancurkan penduduk Taif yang telah memperlakukan beliau dengan begitu buruk. Dalam pesan itu, disebutkan bahwa jika Rasulullah menghendaki, malaikat penjaga gunung siap untuk membalikan gunung-gunung di sekitar Taif, menghancurkan kota tersebut bersama penduduknya. Namun, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa besar kasih sayang dan pengampunan yang ada dalam hati beliau. Beliau menolak tawaran itu dengan lembut, seraya berkata, "Aku berharap bahwa dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun." Kata-kata ini bukan hanya menunjukkan kebesaran hati Rasulullah, tetapi juga visi beliau yang jauh ke depan, selalu melihat kemungkinan kebaikan di masa depan meskipun saat ini tampak kelam. Kisah ini tidak hanya menjadi penghiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Sikap beliau yang memaafkan penduduk Taif menjadi teladan tentang pentingnya kasih sayang dan pengampunan, bahkan terhadap mereka yang telah berbuat zalim. Rasulullah tidak pernah memikirkan balas dendam, melainkan selalu berusaha mencari jalan untuk membawa manusia kepada kebaikan. Malaikat Jibril yang menyaksikan kejadian ini pun turut kagum terhadap kelembutan hati Rasulullah. Kehadiran Jibril dan tawaran penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bukti bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya yang sabar dan bertakwa. Dalam ujian yang paling berat sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah, melainkan selalu memberikan dukungan dalam bentuk yang paling indah dan penuh hikmah. Setelah peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dengan hati yang lebih kuat. Meskipun luka-luka fisik masih terasa, jiwa beliau dipenuhi dengan ketenangan yang datang dari keyakinan kepada Allah. Pengalaman ini menjadi bukti nyata bahwa kesulitan dan ujian dalam hidup adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kembali ke Mekah dengan tekad yang lebih besar untuk melanjutkan dakwah, meskipun tantangan di depan masih sangat berat. Dalam perjalanan hidup beliau, peristiwa ini menjadi salah satu momen yang menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada Rasulullah, serta betapa pentingnya kesabaran dan pengampunan dalam menghadapi ujian hidup. Di tengah kesedihan yang melanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah istimewa yang menjadi salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yaitu Isra dan Mikraj. Perjalanan luar biasa ini bukan hanya penghiburan bagi Rasulullah, tetapi juga bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedekatannya dengan utusannya. Dalam Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan ini melibatkan kendaraan yang disebut burak, makhluk indah yang bergerak lebih cepat dari kilat. Rasulullah diberi kesempatan untuk memimpin sholat bersama para nabi di Masjidil Aqsa, sebuah kehormatan yang menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Setelah itu, dalam Mikraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa naik ke langit, melewati 7 lapisan langit, hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang hanya bisa dijangkau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana, beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra, Mikraj ini bukan hanya menjadi penghiburan pribadi bagi Rasulullah, tetapi juga membawa pesan penting bagi umat Islam. Sholat 5 waktu yang diperintahkan dalam perjalanan ini adalah simbol hubungan langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini menunjukkan bahwa dalam setiap kesulitan, umat Islam harus selalu menghadap kepada Allah, memohon pertolongan dan petunjuknya melalui sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan ini dengan hati yang penuh ketenangan dan keyakinan. Meskipun peristiwa Isra, Mikraj menjadi bahan ejekan dan hinaan dari kaum Quraisy, Rasulullah tidak gentar. Beliau dengan penuh keyakinan menceritakan pengalaman tersebut kepada para sahabat, memperlihatkan kepada mereka betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mempercayai kisah ini tanpa sedikit pun keraguan, memberikan dukungan moral yang sangat berarti bagi Rasulullah. Dalam momen-momen berat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendapatkan penghiburan dari Allah melalui wahyu Al-Quran. Wahyu-wahyu yang turun pada masa-masa sulit ini bukan hanya memberikan ketenangan kepada hati Rasulullah, tetapi juga menjadi pedoman bagi umat Islam.
Salah satu wahyu yang turun adalah Quran surat Al-Insyirah yang berbunyi, "Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Dan kami telah menghilangkan bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan kami tinggikan sebutan, nama, mu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Ayat ini menjadi pengingat bagi Rasulullah dan seluruh umat Islam bahwa dalam setiap ujian, Allah selalu menyediakan jalan keluar. Pesan ini sangat relevan, tidak hanya untuk Rasulullah, tetapi juga untuk siapa saja yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Dengan turunnya wahyu-wahyu seperti ini, Rasulullah mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan dakwahnya, meskipun tantangan dan penolakan terus berdatangan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terbatas. Dalam berbagai peristiwa sulit, Allah selalu mengirimkan penghiburan, baik melalui malaikat, wahyu, maupun dukungan dari para sahabat. Salah satu momen yang menunjukkan kasih sayang ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di malam hari, memohon ampunan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umatnya. Rasulullah bahkan rela memikul beban umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan betapa besar cinta beliau kepada kita semua. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, dan aku menyimpan doaku itu untuk syafaat bagi umatku di akhirat." Kata-kata ini menjadi bukti betapa Rasulullah selalu memikirkan umatnya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Sikap ini mengajarkan kepada kita semua pentingnya mendahulukan kepentingan orang lain dan berjuang untuk kebaikan bersama. Kisah tentang penghiburan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung banyak pelajaran yang relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ujian hidup yang kita hadapi, sebesar apapun, tidak akan pernah seberat apa yang dialami oleh Rasulullah. Namun, dari kesabaran dan ketabahan beliau, kita belajar bahwa setiap ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dalam kesulitan, jangan pernah berhenti berdoa, memohon pertolongan, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita merasa sendirian dan tak ada yang peduli, ingatlah bahwa Allah selalu ada, seperti Allah yang selalu menghibur Rasulullah. Kita juga belajar dari beliau bahwa memaafkan adalah sifat yang harus selalu ada dalam diri seorang Muslim. Meskipun disakiti, Rasulullah selalu memaafkan dan berharap yang terbaik untuk orang-orang yang pernah berbuat buruk kepadanya. Kasih sayang, kesabaran, dan keyakinan yang ditunjukkan Rasulullah menjadi teladan sempurna bagi kita semua. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan penghiburan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai cara adalah sebuah pelajaran penting yang tak lekang oleh waktu. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mencerminkan keagungan Allah dalam menguatkan hati Rasulullah, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam menghadapi cobaan. Dari peristiwa Taif hingga Isra, Mikraj, dari turunnya wahyu yang menenangkan hingga dukungan dari sahabat-sahabat terdekat, semuanya menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Tidak ada ujian yang diberikan Allah tanpa solusi atau hikmah di baliknya. Dalam kesulitan terbesar Rasulullah, Allah mengajarkan bahwa kesabaran dan keikhlasan adalah kunci untuk meraih ketenangan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai manusia pilihan, menjalani semua ujian itu dengan ketundukan penuh kepada Allah, tanpa sedikit pun keluhan atau keraguan akan kasih sayangnya. Bagi Rasulullah, ujian berat yang menimpa beliau tidak pernah dianggap sebagai bentuk hukuman atau kemarahan dari Allah, melainkan sebagai tanda kasih sayang dan perhatian Allah kepada hambanya yang paling dicintai. Peristiwa Taif, misalnya, yang seharusnya menjadi luka mendalam karena perlakuan kasar penduduknya, justru menjadi momen penting yang menonjolkan sifat rahmat dan kasih sayang Rasulullah. Beliau tidak hanya memaafkan mereka, tetapi juga mendoakan kebaikan bagi keturunan mereka. Doa ini adalah simbol cinta Rasulullah yang tanpa batas kepada seluruh umat manusia. Bahkan ketika Allah memberikan kesempatan untuk menghancurkan kaum yang menyakitinya, beliau memilih jalan pengampunan dan harapan. Dalam kesabaran Rasulullah ini, umat Islam diajarkan untuk tidak memandang sebuah ujian sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai jalan menuju kedewasaan iman dan kedekatan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wahyu Quran surat Al-Insyirah turun, ayat-ayatnya tidak hanya menjadi penghiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga bagi setiap orang yang membaca dan menghayatinya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap kesulitan, ada kemudahan yang telah Allah siapkan.
Ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya berada dalam kesulitan tanpa memberikan harapan atau jalan keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan langsung janji Allah ini dalam perjalanan hidupnya. Ketika beliau menghadapi tantangan yang berat, Allah selalu memberikan ketenangan melalui wahyu, dukungan dari sahabat, atau peristiwa-peristiwa besar seperti Isra, Mi'raj. Ayat-ayat seperti ini bukan hanya menyentuh hati Rasulullah, tetapi juga menyentuh hati umat Islam hingga hari ini. Mereka menjadi sumber kekuatan bagi siapa saja yang sedang berada dalam kegelapan, memberikan harapan bahwa cahaya selalu ada di ujung perjalanan. Kasih sayang Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tampak dalam cara Allah menjadikan umat beliau sebagai tanggung jawab yang paling besar, tetapi juga sumber kebahagiaan terbesar bagi Rasulullah. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan umatnya, bahkan hingga akhir hayat beliau. Beliau tidak pernah berhenti memikirkan umatnya, memohon agar Allah memberikan ampunan, rahmat, dan kemudahan bagi mereka. Sebagai pemimpin, Rasulullah menunjukkan cinta yang tanpa syarat kepada umatnya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda bahwa setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, dan doa Rasulullah adalah syafaat untuk umatnya di hari kiamat. Cinta Rasulullah kepada umatnya begitu besar sehingga beliau rela menanggung beban mereka di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin sejati harus selalu mengutamakan kebaikan orang yang dipimpinnya di atas segalanya. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan penghiburan dari Allah melalui berbagai cara adalah pelajaran penting yang mengajarkan kita tentang makna kesabaran, pengampunan, dan keikhlasan. Dari Taif hingga Isra, Mi'raj, dari doa-doa Rasulullah hingga wahyu yang turun, semuanya adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan bertakwa. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak akan pernah mengalami cobaan sebesar yang dialami Rasulullah, tetapi kita bisa belajar dari beliau untuk tetap bertahan, memaafkan, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa tidak ada ujian yang lebih besar dari kemampuan kita untuk menghadapinya, dan bahwa di balik setiap kesulitan, Allah telah menyiapkan kemudahan. Kisah ini bukan hanya cerita sejarah, tetapi juga inspirasi abadi bagi kita semua untuk terus berjalan dalam cahaya keimanan, meskipun jalan itu penuh dengan rintangan dan cobaan.